Beberapa kali saya mewawancarai Presiden Jokowi. Kesempatan kali ini menurut saya, ia sedang dalam mood yang paling baik. Tidak tampak goresan kecemasan, meski kondisi politik tanah air yang dimulai dari Jakarta sedang panas. Presiden bercerita soal kunjungannya ke banyak daerah dan bagaimana ia berkomunikasi langsung dengan rakyat. Diplomasi kuis dan sepeda. Kenapa sepeda? Semua bisa pakai dan bisa jadi alat transportasi dimanapun. Itu kata Presiden. Presiden Jokowi mengatakan sebenarnya saat ia bertemu dengan masyarakat banyak, dengan jarak yang terlalu dekat, tetaplah punya resiko. Dan ini bisa jadi membuat Pas Pampres sedikit deg-degan. Pak Jokowi, kalau kita bicara soal situasi politik saat ini, Pak, ketika pilkada Pak Ahok juga sudah kalah dan kemudian ada vonis pengadilan Pak Ahok 2 tahun di penjara dan langsung masuk tahanan gitu. Ada kekecewaan dari para pendukung Pak Ahok pada Pak Jokowi. Kok Pak Jokowi seolah melepas Pak Basuki sendiri? Ya, kalau sudah masuk ke wilayah hukum, kita harus tahu ya tidak bisa kita intervensi. Dan kita harus menghormati keputusan majelis hakim. Tidak bisa kita mengintervensi wilayah hukum, itu adalah wilayah yudikatif. Matang dan dewasa. Jadi mana yang wilayah politik dan mana yang wilayah hukum, mana yang wilayah pemerintahan, eksekutif, dan mana yang wilayah yudikatif. Nanti akan ini kan hal seperti ini memang pembelajaran seperti ini memang rakyat harus semakin tahu. Bicara bahwa kita hormati proses hukum itu, Bapak juga termasuk terkejut atau biasa saja pada vonisnya Pak Ahok, Pak? Ya, kalau itu memang sudah menjadi keputusan majelis hakim, ya harus kita hormati. Bahwa kita terkejut, bahwa kita suka atau tidak suka itu, ya silahkan menyampaikan pada ruang-ruang yang ada. Tetapi bahwa itu sudah diputuskan oleh majelis hakim, ya harus kita hormati. Kalau orang bertanya, setiap individu akan beda-beda, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang akan beda-beda. Ada yang puas, ada yang sedih, iya, ada yang gembira, iya, ada yang betul. terluka. Pak Presiden, hari ini pada saat kita bicara, keluarga Ibu Veronica sudah mengumumkan bahwa tidak akan banding. Jadi upaya banding itu dibatalkan dan tetap pada keputusan sidang pengadilan negeri tingkat pertama. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini.
Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Gimana Bapak punya komen soal ini? Ya sekali lagi kita juga harus menghormati ya apa yang sudah diputuskan oleh Pak Basuki Cahayapurnama dan keluarga. Apakah banding atau tidak banding, saya kira sudah ada kalkulasi, sudah ada hitungan-hitungan yang beliau saya kira sudah berkonsultasi dengan pengacara-pengacara yang ada. Salah satu Saya tidak bisa membuat sebuah statement apa benar atau enggak benar, baik atau enggak baik, enggak bisa. salah satu alasannya adalah karena kalau ini teruskan akan kemudian lagi ada unjuk rasa. Dunia usaha dan dunia ekonomi, kalau terus dilanjutkan ada aksi-aksi unjuk rasa. Ya sekali lagi, setiap 5 tahun kita akan ada pilpres, ada pilgub, ada